Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Saya menyapa dimanapun Anda berada, agar kiranya sungguh-sungguh mengalami berkat dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita. Saudaraku, sudah terasa sudah memasuki bulan Maret, minggu pertama. Bagaimana 2 bulan yang sudah berlalu? Berharap kiranya sungguh-sungguh kita mengalami anugerah dan penyertaan Tuhan buat kita dan keluarga kita. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari pelayanan ini di Sepatan Ministry. Sangat memohon kiranya Bapak Ibu sekalian bisa memberikan support lewat memberikan subscribe ke channel ini, kemudian like dan memberikan komentar, agar juga bisa banyak orang dapatkan berkat dari firman Tuhan. Dan jangan lupa di-sharekan kepada orang-orang lain. Setelah kita akan memasuki renungan serial yang berikutnya yang sedang saya gumulkan adalah berbicara mengenai khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Tapi sebelum memulainya, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai pada hari ini. Sudah 2 bulan berlalu dan kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah hari ini ya Tuhan, berkatilah sepanjang bulan ini dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita membicara mengenai bahagia, ya, apa sih yang bisa membuat Anda berbahagia? Apakah dalam 2 bulan terakhir ini Anda merasa bahagia? Banyak orang menyamakan bahagia itu dengan kalau kita punya uang banyak, kita sehat physically, kita bisa menikmati makanan enak, kita bisa ngopi yang nikmat, ya. Kita bisa pergi liburan, baik dengan pasangan atau dengan keluarga. Kita punya keluarga yang harmonis, kita dicintai dan kita dihargai. Itu adalah hal yang membuat kita merasa berbahagia. Saudaraku, di waktu-waktu lalu ada sebuah film yang sangat baik sekali dengan judul The Pursuit of Happiness, mengejar kebahagiaan. Film ini sangat baik sekali karena begitu menginspirasi, saudara. Bukan hanya bercerita tentang kesulitan ekonomi, juga menggambarkan pentingnya ketekunan, kepercayaan diri, dan cinta seorang ayah terhadap anaknya. Membawa penonton untuk merasakan setiap perjuangan dari Chris Gardner, dari seorang tunawisma hingga akhirnya boleh mendapat pekerjaan yang diimpikan. Dan menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah, harus dikejar dengan kerja keras dan keteguhan hati. Saudara boleh cari lagi film ini. Saudara, betulkah itu semua adalah bahagia? Dalam dunia yang menyamakan kebahagiaan dengan konsep tadi, sukses, sehat, kaya, nyaman, Tuhan Yesus meredefinisi apa yang dimaksudkan dengan sungguh-sungguh berbahagia. Saudara, konteksnya adalah khotbah di bukit di mana Yesus Kristus memberikan satu pengajaran sangat penting tentang nilai-nilai bagaimana sikap-sikap seorang dalam kerajaan sorga. Mari kita sama-sama melihat bagian ini. Silakan Bapak Ibu Saudara melihat Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, saya yakin kita semua sudah pernah membaca bagian ini. Kita semua juga mungkin sudah pernah mendengar renungan tentang khotbah di bukit atau ucapan bahagia ini. Sudah begitu terbiasa sehingga kadang-kadang kita kehilangan arti yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita sudah jadi kebal dan merasa oke, tetapi kita lupa apa yang Tuhan ingin maksudkan dalam bagian ini. Sudah dimulai dengan kata-kata berbahagialah, blessed, ya, berbahagialah. Dalam bahasa Yunani-nya disebut makarios, artinya diterjemahkan sebagai diberkatilah, berbahagialah atau beruntunglah. Sudah di sini menyatakan sebetulnya keadaan spiritual kita dan satu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi berbahagia itu ngomongin tentang kerohanian kita, saudara. Bukan ngomongin bicara mengenai kenikmatan dunia. Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang yang berbahagia itu adalah orang yang pada akhirnya diperkenan oleh Allah. Sungguh luar biasa, saudara. Bukan berarti orang-orang yang kaya tidak diperkenan oleh Allah, bukan. Tapi bukan hanya ngomongin soal materi saja. Dan kontrasnya ini kita akan lihat sekali sungguh-sungguh luar biasa. Saudara perhatikan tadi ya, ucapan yang disebut berbahagia itu semuanya, kalau kita memperhatikan satu demi satu itu, seolah-olah sangat bertolak belakang dengan apa yang dunia tawarkan, saudara. Ada sebuah
paradoks. Paradoks. Saya tanya kepada saudara sekalian, apakah mungkin orang yang miskin berbahagia? Susah dikatakan bahagia, bukan? Orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus, orang yang murah hati, orang yang suci hati, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya karena Tuhan. Apakah itu berbahagia, saudara? Kalau ngomong secara manusia, kita akan berkata bahwa tidak bisa, susah. Bagaimana kita bisa berkata saya berbahagia karena saya dianiaya oleh karena firman Tuhan? Susah sekali, luar biasa. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Ada sebuah paradoks dari ucapan bahagia itu yang memutarbalikkan konsep apa itu bahagia, yang melawan konsep dunia tentang apa itu berbahagia. Saudara, tantangannya adalah begini. Apakah kita bersedia menerima definisi yang sungguh-sungguh dari Tuhan tentang bahagia dan sungguh-sungguh menjalani di dalam hidup kita? Saudara tidak perlu menjadi orang yang suci, jadi seorang santa begitu ya, bisa menikmati itu, dianiaya, sakit-sakit, menyiksa diri. Bukan, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menikmati itu dan berbahagia. Kita bisa hidup dalam kehidupan yang diberkati Tuhan yang berbahagia. Saudara, ini adalah sebuah undangan untuk kita bisa menerima, mengalami semua hal yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan janjikan untuk kita mengalami the true blessedness, sebuah berkat yang sejati. Sebuah transformasi di mana waktu kita menghidupi nilai-nilai itu, maka kita akan merefleksikan karakter Kristus. Dan kita akan memperluas kerajaan sorga. Saudara, secara manusia ini susah dimengerti. Kita akan masuk pelan-pelan minggu depan tentang 1 demi 1 ucapan bahagia tersebut. Tapi sebuah janji adalah begini. Bahagia itu, diberkati, berbahagia itu, bukan sekedar sebuah harapan di masa depan, tapi sebuah kenyataan saat ini bagi setiap orang yang mengikut Yesus. Jadi bukan cuma soal ngomong janji nantinya, bukan, tetapi saat ini, the present reality. Untuk setiap orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus akan mengalami kebahagiaan. Saudara, sekali lagi saya simpulkan, bahwa ucapan bahagia, kata-kata pertama blessed, diberkatilah, berbahagialah, mengajak kita untuk mendefinisikan ulang apa itu bahagia. Bukan seperti yang dunia tawarkan, tapi apa yang Allah berikan. Melalui hidup yang sungguh-sungguh rendah hati. Hidup yang sungguh-sungguh bergantung sebetulnya kepada Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Itulah hidup yang berbahagia. Kemudian, hidup berbahagia itu menunjukkan bahwa kebahagiaan kita yang sejati itu muncul karena kita surrender, menyerahkan diri kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menghidupi kerajaan sorga. Jadi bukan bahagia yang sifatnya datang dan pergi, bukan bahagia yang tergantung kondisi enak atau yang dunia tawarkan, tetapi sungguh-sungguh kita mau menghidupi kerajaan sorga. Marilah kita bersama-sama belajar untuk menyesuaikan hati kita dengan pengajaran Tuhan Yesus dan percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Tapi mari kita belajar sekali lagi menyesuaikan hati kita dengan pengajaran Yesus, mendefinisi ulang arti bahagia, dan belajar trust, percaya kepada janji Tuhan. Janjinya kapan? Bukan buat nanti, tapi buat saat ini. Bagi orang-orang yang sungguh setia menjalani panggilan hidupnya mereka. Saudaraku, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Terus memberkati kita sekalian. Amin.